Perbandingan pasar modal dan pasar uang. Adapun topik pembahasan yaitu yang pertama, perbandingan pasar uang dan pasar modal, yang kedua, perbandingan produk pasar uang dan pasar modal, yang ketiga, prinsip-prinsip syariah pada pasar uang dan pasar modal. Adapun definisi dari pasar modal dan pasar uang, yang pertama pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk transaksi instrumen keuangan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pasar ini sering digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk mencari dana jangka panjang, serta tempat bagi investor untuk berinvestasi. Yang kedua, pasar uang. Pasar uang adalah pasar untuk transaksi instrumen keuangan yang memiliki jangka waktu pendek kurang dari 1 tahun. Biasanya digunakan untuk transaksi yang membutuhkan likuiditas cepat. Jadi intinya pasar uang lebih fokus pada pembiayaan jangka pendek dengan risiko yang lebih rendah, sementara pasar modal lebih untuk investasi jangka panjang dengan potensi imbalan hasil lebih tinggi, tetapi dengan risiko yang lebih besar. Selanjutnya, produk pasar uang dan pasar modal. Pasar modal, produk yang pertama, saham. Produk yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam sebuah perusahaan. Pemilik saham dapat menerima dividen dan berpotensi mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham. Yang kedua, obligasi. Surat utang yang diterbitkan dari perusahaan atau pemerintah, penerbit obligasi wajib membayar bunga secara berkala dan pokok pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, itu reksadana. Produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana dapat terdiri dari saham, obligasi, atau instrumen pasar uang lainnya. Investor membeli unit penyertaan dalam reksadana ini. Selanjutnya pasar uang, yang pertama deposito berjangka, jadi penempatan dana di bank dalam jangka waktu tertentu biasanya 1 bulan hingga 12 bulan. Imbal hasil tetap, biasanya lebih dari tabungan biasa namun tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo atau penalti. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia, jadi instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengolah likuiditas di pasar, biasanya diperdagangkan antar bank. Yang ketiga, surat pasar uang. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Selanjutnya, prinsip-prinsip syariah pada pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, bebas dari riba. Yang kedua, bebas dari masyir atau perjudian. Yang ketiga, bebas dari gharar. Yang pertama, bebas dari riba. Riba adalah bunga atau tambahan yang diterima dalam transaksi pinjam meminjam uang. Dalam pasar syariah, segala bentuk riba dilarang, baik itu dalam uang maupun pasar modal. Misalnya, dalam deposito syariah, keuntungan dibagi berdasarkan bagi hasil sesuai dengan akad mudharabah, bukan bunga tetap. Yang kedua, bebas dari masyir atau perjudian. Masyir adalah unsur perjudian atau spekulasi yang dapat menyebabkan ketidakpastian atau kerugian. Dalam pasar syariah, transaksi yang mengandung unsur judi juga dilarang. Contohnya, dalam transaksi yang sangat spekulasi atau tidak jelas risikonya. Oleh karena itu, investasi dalam instrumen yang berisiko tinggi tanpa dasar yang jelas, seperti beberapa bentuk perdagangan derivatif yang tidak transparan, itu tidak diperbolehkan. Yang terakhir, bebas dari gharar atau ketidakpastian. Gharar adalah ketidakpastian yang tinggi dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya, jika ada ketidakjelasan tentang harga atau objek transaksi, itu dianggap mengandung gharar. Dalam pasar modal syariah, produk investasi seperti saham dan sukuk harus memiliki informasi yang jelas dan transparan agar investor dapat membuat keputusan yang bijak. Intinya, dalam pasar uang syariah, instrumen keuangan harus bebas dari unsur riba atau bunga, maisir atau perjudian, dan gharar atau ketidakpastian. Contohnya adalah deposito syariah yang menggunakan akad mudharabah di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan tanpa adanya bunga. Sukuk menjadi alternatif instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, di pasar modal syariah, instrumen yang digunakan harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain tidak mengandung unsur riba, tidak berinvestasi di sektor yang dilarang seperti alkohol, perjudian, dan rokok. Saham syariah adalah contoh produk pasar modal yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, di mana saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika memenuhi kriteria tertentu. Jadi sekian penjelasan dari saya, terima kasih.